إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari ini Allah mudahkan langkah kita. Allah ringankan kaki kita untuk bisa melaksanakan salah satu bukti kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya, itu melaksanakan ibadah sholat Jumat. Maka mudah-mudahan ibadah sholat Jumat yang kita laksanakan siang hari ini diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada teladan kita semua, itu Rasulullah SAW. Hadirin jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Ada dua istilah baik di dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW. Kalau sesuatu yang kita anggap baik atau sesuatu kebaikan, Al-Quran menggambarkan dengan ungkapan khair. Dan sebaliknya, kebalikan dari khair itu syarrun. Jadi kalau khair, kebaikan. Kalau syarrun, keburukan. Siang hari ini mungkin ada jamaah yang hadir siang hari ini dan Allah berikan harta yang banyak. Allah berikan harta yang berlimpah. Atau mungkin juga bisa jadi ada jamaah yang hadir siang hari ini, ada yang memiliki jabatan yang tinggi. Atau bisa jadi ada yang hadir saat ini, mereka adalah orang-orang yang pengikutnya banyak, followersnya banyak. Apakah itu tanda bahwa Allah menghendaki kebaikan kepada dirinya? Atau sebaliknya, bisa jadi siang hari ini yang hadir ada jamaah yang ketika ekonominya kesulitan. Ya, jangankan untuk beli sesuatu, untuk makan aja susah. Atau bahkan mungkin siang hari ini ada jamaah yang sedang mendapatkan kedudukan jabatannya atau tidak memiliki jabatan sama sekali. Apakah itu tanda bahwa Allah menghendaki keburukan? Karena seringkali kita berpikir, seringkali masyarakat berpikir bahwa ketika Allah berikan harta yang berlimpah, Allah berikan jabatan yang tinggi, Allah berikan kesehatan, itu tanda bahwa Allah menghendaki kebaikan kepada dirinya. Walaupun kalau itu kita dapatkan, maka tentu kita syukuri. Kalau hari ini ada yang sedang diberikan harta yang berlimpah, jabatan yang tinggi, kesehatan yang prima, maka tentu ini harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi apakah itu tanda bahwa Allah menghendaki kebaikan kepada dirinya? Belum tentu. Kenapa? Karena bisa jadi ada orang yang Allah berikan kesehatan, dengan kesehatannya justru dia semakin bermaksiat kepada Allah. Dengan sehatnya justru semakin jauh dari Allah. Atau bisa jadi ada orang yang Allah berikan harta yang berlimpah, tapi justru dengan harta yang berlimpahnya itu tidak menjadikan dia semakin dekat dengan Allah, justru menjadikan dia semakin jauh dari Allah. Maka hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, Nabi SAW meluruskan cara pandang kita bahwa ternyata kebaikan itu bukan karena harta yang berlimpah, bukan karena jabatan yang tinggi. Dan kalau kita tidak punya jabatan dan harta kita sedikit, bukan tanda keburukan. Tapi Nabi SAW menyampaikan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, man yuridillahu bihi khairan, siapa yang Allah kehendaki dia mendapatkan khairan, kebaikan. Khair kebalikan dari syarrun. Kalau khair berarti kebaikan, kalau syarrun keburukan. Nah, dalam hadis ini, man yuridillahu bihi khairan, siapa yang Allah kehendaki kebaikan kepadanya, maka tandanya adalah yufaqihu fiddin. Allah akan berikan kefakihan. Allah akan berikan pemahaman kepada orang itu dalam perkara agama. Jadi ternyata kalau dalam hadis ini Nabi SAW meluruskan kepada kita, menyampaikan kepada kita bahwa tanda Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang bukan harta yang berlimpah,
Bukan jabatannya yang tinggi, tapi tanda Allah menghendaki kebaikan kepada orang itu. Yufaqihu fid din. Allah berikan pemahaman dalam urusan agama kepada orang itu. Bukan hanya sekedar mengetahui, tapi orang itu yufaqih. Allah berikan pemahaman kepada dirinya. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Muncul pertanyaan dalam diri kita. Siapa mereka yang yufaqihu? Siapa mereka yang Allah berikan pemahaman itu? Apakah orang yang Allah berikan pemahaman itu hanya khusus bagi mereka, para ustadz, para kiai, para ulama? Ataukah kalau kuliah hanya khusus bagi mereka yang mengambil jurusan syariah, jurusan ilmu Al-Quran? Lantas bagaimana kalau mereka mengambil jurusan hukum? Bagaimana kalau mereka mengambil jurusan biologi, psikologi, sejarah, dan sebagainya? Apakah akan hadir kebaikan dalam diri mereka? Maka tentu hadirin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, pernyataan dari para ahli ilmu, para sahabat Nabi SAW, ini bisa memberikan gambaran kepada kita. Kita lihat pernyataan Ibnu Umar. Qala Ibnu Umar berkata, innamal faqih, siapa mereka orang yang faqih itu? Kata beliau, innamal faqih, orang yang faqih itu az-zahidu fid dunya, ar-raghibu fil akhirah. Orang yang faqih bukan mereka yang hanya sekedar tahu wawasan keilmuan tentang keislaman, bukan. Tapi orang yang faqih adalah orang yang az-zahidu fid dunya, ar-raghibu fil akhirah. Mereka yang zuhud dalam kehidupan dunia dan mereka yang orientasinya akhirat. Jadi siapa mereka orang yang faqih itu? Orang yang faqih itu adalah orang-orang yang langkah hidupnya diarahkan untuk akhirat. Dia tidak hanya memikirkan dunia, hanya sekedar untuk mengenyangkan perutnya, tapi orientasi dia untuk orientasi akhirat. Kalau dia sebagai seorang pejabat, maka jabatannya dia akan gunakan untuk berbuat adil, memberikan manfaat untuk masyarakat. Kalau dia sebagai seorang pedagang, maka dia akan jujur dalam berdagangnya, jujur dalam berjualannya. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Jadi kalau kita memperhatikan ucapan Ibnu Umar radhiyallahu anhu ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa siapa mereka orang yang faqih, bukan hanya sekedar mereka yang wawasan keilmuannya luas, tapi mereka orang yang faqih adalah orang yang setiap hidupnya, langkah hidupnya, orientasinya untuk akhirat. Ketika Allah berikan harta yang berlimpah kepada hadirin, maka hadirin gunakan harta yang berlimpah itu untuk memberikan manfaat kepada orang lain, membantu orang yang sedang dalam kesulitan, membantu orang yang sedang dalam kesusahan, mensupport dakwah, mendukung gerakan-gerakan dakwah, maka insya Allah hartanya menghadirkan kebaikan. Kalau di sini ada hadirin yang diberikan amanah sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang pejabat, maka hadirin akan jadi orang yang faqih ketika jabatannya, ketika kepemimpinannya dia gunakan untuk menegakkan kebenaran, dia gunakan untuk menegakkan keadilan. Karena tidak sedikit mereka yang diberikan amanah kepemimpinan, tapi justru kepemimpinannya hanya digunakan untuk menindas rakyat, digunakan untuk zalim kepada rakyat. Kemudian yang kedua, apa yang dimaksud dengan faqih? Kata Imam Mujahid, beliau mengatakan, innamal faqih man yakhafullah. Orang yang faqih itu adalah orang yang takut kepada Allah. Bisa jadi ada orang yang wawasan keilmuannya luas, wawasan tentang Islamnya luas, tapi dia tidak takut ketika dia jualan, dia bikin kecurangan. Dia tidak takut ketika dia jualan, dia berbohong. Maka ini tentu bukan orang yang faqih. Orang yang faqih adalah orang yang takut kepada Allah. Ketika dia berdagang, dia takut andai kata di situ ada goror misalkan, ya, atau andai kata di situ ada kecurangan, ada pengurangan dalam timbangan. Itulah orang yang faqih. Kemudian yang terakhir, hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, Imam Asy-Sya'bi rahimahullah beliau mengatakan, apa yang dimaksud dengan faqih? Innamal faqihu man wara'a an maharimillah.
Orang yang faqih adalah orang yang wara, berhati-hati, menjaga diri, waspada an maharimillah, dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Walaupun kita bisa mendapatkan harta yang banyak, kita bisa mendapatkan keuntungan yang banyak, tapi andai kata keuntungan ini didapatkan dari cara yang haram, maka orang yang faqih dia akan tolak, orang yang faqih dia akan tinggalkan. Tapi kalau kita tidak termasuk orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, ya, yang penting saya dapat untung banyak, yang penting saya dapat uang, yang penting saya dapat harta, nggak peduli hal yang diharamkan oleh Allah, maka orang yang seperti itu kehidupannya tidak dikehendaki kebaikan oleh Allah. Maka hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, kalau hidup kita ingin menjadi orang-orang yang Allah kehendaki kebaikan kepada kita, maka yang pertama adalah jadilah kita orang-orang yang senantiasa setiap langkah kita, langkah hidup kita orientasikan untuk akhirat. Kemudian yang kedua, hendaklah kita jadi orang-orang yang takut kepada Allah, andai kata kita menerima hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Kemudian yang ketiga, kita menjaga diri, mewaspadai dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir siang hari ini menjadi orang-orang yang faqih, sehingga kehidupan kita kehidupan yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, sehingga kita mendapatkan kebahagiaan bukan hanya di dunia, tapi kita bisa mendapatkan kebahagiaan di akhirat nanti. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.